kita ternyata cocok, kita ternyata nyambung, kita ternyata bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video hari ini kita mau memperkenalkan tentang cerita Usama mungkin tentang kita. Hanan. So this is Hanan and I'm Usama. We started our business in 2004. Aku terjun ke bisnis tekstil sebenarnya di 2004 sebelum bertemu. Sedangkan aku di rumah. Dengan Hanan. Terima Hanan sudah terjun dulu di tekstil juga, iya, tapi dia terima jahitan rumahan dulu. Yep. Yes. Awal-awalnya aku buka di pasar grosir Bogor, sederhana banget sih. Belanja barangnya dari Jakarta. Terus waktu itu sempat juga aku belanja dari China, impor celana jeans dan lain sebagainya. Terus karena persaingan market di pasar, nah anyway, waktu aku coba impor barang dari China, bisnisnya tidak berjalan dengan mulus pada waktu itu. Jadi aku coba belanja barang dari Jakarta aja karena persaingan market ya waktu itu. Iya, persaingan market, pengen tampil beda, pengen cari yang baru, tampil beda dan kan? lain sebagainya. Lalu di situ tercetus untuk membuat produk sendiri, padahal aku gak ada background sama sekali dengan tailoring. Ya. Terus kamu dengar tentang aku, kamu dengar tentang aku. Yep. Ya. Aku ngejahit, aku mulai terima jahitan. Dulu aku suka jahit, tapi aku terima kalau dia modelnya unik. Jadi ada keseruan kalau modelnya nggak mau biasa, nggak mau yang biasa aja. Harus yang modelnya atau cuttingnya beda, atau ada aksesoris, atau ada sentuhan-sentuhan yang unik. Aku terima. Kayak gitu. Dulu mungkin orang-orang tahu kalau yang kenal aku. Lalu aku coba produksi dengan kapasitas menjahit yang ada di rumahnya pada waktu itu. Ya, dulu waktu itu aku cuma sendiri, ada cuma satu penjahit. Terus dia menawarkan bikin model kayak ini. Sama bisa desain juga. Ya, terus aku lihat, bagus juga seleranya bisa. Nah, kita start buat blus-blus waktu itu ya. Buat bikin blus-blus juga. Dulu. Sama setelan muslim dari sana, sih, dari sini, setelan muslim, karena waktu itu dress muslim belum fashion banget, jadi setelan muslim itu juga kita coba produksi pada waktu itu. Dari situ mulai berjalan. Aku nggak bisa, karena dia sudah kewalahan dengan suka, order. Ya, di pasar orang-orang mulai suka. Alhamdulillah berjalan dengan mulus. Terus aku nggak kekejar waktu itu. Nggak kekejar karena kapasitas jahitnya terbatas banget, karena dia masih di rumah orang tuanya pada waktu itu. Iya, masih sendiri, terus ngejahit sendiri, pasang itu sendiri. Ya Allah, waktu itu. Nggak kekejar, jadi aku coba kembangin, kita menyewa tempat dekat dari rumahnya gak jauh supaya dia gampang untuk mengontrol. Jadi dia yang take care over the workshop, aku yang bagian di pasar. Aku coba produksi, terus berjualan di pasar. Alhamdulillah, dia mulai sih berjalan dengan baik. Pegawaiku mulai banyak, jadi 5 dari 6 sampai penjahit juga ada 2. Tapi kita tuh lebih banyak ke si tenaga payet ya, tenaga payet itu yang lebih banyak, pernah sampai 20 orang bahkan. Kita tuh benar-benar suka yang handcrafting, hal-hal yang seperti itu, yang kerjanya unik, itu seneng banget. Lama-lama kita mulai, keadaan di pasar menurun. Oh iya, karena waktu itu ada krisis ekonomi, 2006 maybe. 2006 mungkin. 2006 itu mungkin. Keadaan atau belum ke kontrol. Nggak ke kontrol, kerjaan sih, jadi dengan karena cuman kita butik, berdua, nggak ke kontrol. Dia ngontrol workshop sendiri, agak susah. Aku pun harus kontrol toko di pasar sendiri. Jadi waktu aku ngontrol toko, workshop agak sedikit berantakan, dan ketika aku fokus di toko, workshop agak berantakan juga. Akhirnya kita mutusin untuk itu ya, fokus di workshop aja. Fokus di workshop aja, entah mau kerja sama dengan siapa belum tahu, masih ngeblank. Itu kita kondisinya lagi menurun banget. Alhamdulillah kita tuh gak gampang menyerah ya. Di sini ada pepatah yang mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. I love this quote. Pokoknya Usama orang yang tidak gampang menyerah. Gak ada di sini, ada di sini. Gak ada ini, ya udah kita coba ini. Tapi jadi, oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan itu juga berkat support dia juga. Aku nggak sendirian.
Akhirnya aku ke Tanah Abang lagi, Pasar Jakarta. Di situ aku tuh sering nongkrong di temenku yang fotografer, namanya Yunus, sudah almarhum. Nah saya sering duduk di tempat dia. Aku sempat nawar-nawarin tenaga kerja, keahlianku kepada pedagang-pedagang di pasar. Sedangkan aku ya udah terima siapa lagi jahitan. Oke, baik, karena ya udah itu yang aku bisa bikin. Di Tanah Abang. Akhirnya saya coba bekerja sama dengan mereka, berjalan lancar. Kemudian karena dia tidak mengikuti fashion mungkin pada waktu itu, jadi jalannya pun jadi kurang mulus lah penjualannya di market. Anyway, biasanya aku tuh kalau kerja sama dengan pedagang di pasar itu kita sekaligus mengarahkan fashion ini yang lagi tren tuh apa supaya bisa tetap survive, stabil, tetap langgeng gitu ya jualannya di pasar itu. Nah, ketika sudah berhenti dengan yang pedagang dari Tanah Abang, aku coba ngerintis untuk ekspor ke Timur Tengah. Kita percaya kalau kita punya selera high class, istilahnya lah. Akhirnya kita bertemu dengan pedagang dari Tamrin City. Dia justru yang lebih tertarik dengan produk-produk atau sampel-sampel yang kita buat untuk ke pasar Timur Tengah. Itu kita mulai produksi untuk ke Tamrin City, dan itu berjalan dengan lancar sampai 2008. Sampai 2000 itu lumayan lama sih waktu itu karena lagi trennya kaftan dan lain sebagainya. Iya, itu sampai 2009 2010 mungkin ya. Iya, tapi di situ di 2009 kita nikah. Yes, kita I kita proposed sambut. to her kita sambut di 2009. Now kita justement استنى خلينا نتكلم justement kita ternyata cocok, kita ternyata nyambung, kita ternyata we got married in 2009. That's 2009 dan terus Masya Allah berjalan dengan sangat baik. So we were still in ready to wear. Kita belum memproduksi untuk gaun wedding, kecuali gaun pernikahannya. Itu kita yang buat. Kita bikin pertama gaun wedding itu gaun wedding kita. Aku. Iya dong. Iya. Terus dia desain, aku juga ikut desain. Kita ikut bareng-bareng desain situ. Berantem-berantem. Iya. Ada yang aku suka, ada yang dia gak suka, ada yang aku gak suka, sah? Pasti aku yang belanja bahannya sih waktu itu. Alhamdulillah udah jadi. Alhamdulillah. Dan dari situ mulai bikin sih sambil kita produksi. Ada orang suka atau mulai bikin sendiri gitu kan, bangga bisa untuk gaun wedding itu beda. Nah di sini ketika kita kedatangan yang orang Nigeria, jadi di situ aku bener-bener dikasih penerangan atau gimana gitu. Kita tuh belum siap sebenarnya untuk terjun ke couture atau couture atau gaun-gaun wedding yang kita selama ini kerjakan gitu. Dia waktu itu coba minta kita buatin dress dengan big size yang menurut aku tuh massive banget. Sumpah waktu badannya. Aku tuh shock terus malah sempet down. Karena gak pede. Dia ngelihat baju kita udah berusaha bikinnya sebagus mungkin. Atau tapi yang dia ngeliat jahitannya banyak dia mau. Tapi pas dia nilai itu gak bagus dia menurut dia kecewa. Dan itu dalamnya gak bersih. Dan gak dibayar. Tapi nggak apa-apa, menurut aku itu buat memicu kita untuk mengupgrade kita punya skill untuk kedepannya. So I search a lot online, terus aku ambil course online, terus ada YouTube juga, terus banyak belajar dari terus aku banyak beli buku dari luar. Ya Allah, waktu itu pas-pasan loh. Bagus. Tapi kamu berani beli buku seharga, belum ada yang sampai 200 euro harga buku sama pengirimannya. Ya udah bismillah. Tapi itu alhamdulillah itu worth it. It's very worth it. Buku-buku dari luar itu bagus banget, mudah dimengerti, mudah dicerna. Buku-bukunya bagus-bagus banget. Maybe I can show you some book picture somewhere on the screen here. Nah dari situ aku terus belajar dan berlatih sambil produksi yang ready to wear-nya itu. Jadi kita waktu itu sudah tidak memproduksi ready to wear untuk brand kita sendiri. 2012 ketemu orang lain. 2012. Masih terima itu cuman ada cutting, ada kita yang masih model.
Iya, ya. iya. Oh, iya, Kita iya. yang Pernah, bikin pernah. cutting unik, kita mulai masukin cutting kita, orangnya terima oke. Kan yang awal kaftan. Oh, Kita iya. udah stop dari Jadi- kaftan, udah gak musim kaftan lagi kan. Jadi Mulai ada pedagang yang cutting lain yang beda-beda masuk. lagi. Ya, ada orang lain lagi masuk beda-beda. Dia ngikutin model-modelnya kayak Kita gimana rekomendasiin seperti apa modelnya di ya. Indonesia. Ya. Produksi sempat berhenti juga sih waktu itu Iya. karena kita baru Baru pindah, kondisi ekonomi ya lumayan jungkir balik Iya, waktu jungkir itu. balik lagi. Jungkir balik, jadi perjalanan kita tuh banyak naik turunnya belum stabil betul, banget. yes. Terus ada itu pengantin yang dia minta gaun, cuman modelnya selalu kayak di luar negeri. Selalu mereka tunjukin kalau di luar negeri desainernya pasti beda, punya cutting sendiri atau punya teknik tumble beading atau paetannya itu beda. Dari situ dia bikin waktu itu kebetulan 4 baju. Itu buat. alhamdulillah itu nanti aku bikin gambar berjalan fotonya. dengan mulus. Itu pertama Oh, kita iya sih, itu bikin siapa namanya? nggak pakai beli brokat, jadi kan biasanya Kita buat beli brokat sendiri, terus kita buat tempel-tempel. sendiri, iya. Itu kita bikin sendiri. Kebetulan aku suka gambar, suka lukis. Jadi kita melukis atau menggambar sesuai patternnya dia kan. Jadi kita tuh termotivasi untuk membuat embroidery sendiri. Gimana caranya supaya gaun wedding itu dibuat tidak terlihat pasaran. Iya, tampil beda. Mau semahal apapun brokat atau tile embroidery yang kita beli dari pasar itu tetap nanti desainer lain pasti sudah ada yang pakai dan aku tuh benar-benar nggak suka. We want our identity to show in that product atau in that piece of art. Tapi Habis puas itu, jadinya alhamdulillah puas suka banget. orang-orang. Alhamdulillah. Mulai ada foto-foto. Kita Mulai ada mulai foto-foto. foto-foto. Dulu kita bikin baju nggak foto-foto ya. Gak ada Instagram, Nggak gak ada banyak. foto-foto, gak ada. Soalnya Instagram belum ada. Mulai Habis itu foto-foto, terus orang suka. Ada yang dengar 1-2 dari galeri ikut datang bikin. Minta dibuatin Terus juga. ada pengantin-pengantin yang berani mau bikin buat sendiri. Mereka minta gaun dibikin sendiri spesial untuk dia dengan cutting yang baru. Kita masih pakai brokat-brokat, campur-campur kerjaan tangan. Karena dulu kan khiyata adi, khiyata adi, jahitan biasa. Jahit biasa, pahit. Iya, jadi pahitnya yang kayak jarum biasa. Iya, itu. Ada kaitannya. Her hands all the time. Selalu. It's a Middle East thing. Anyway. اوكي هذيك حكايه ثانيه بعدين نقولها ممكن دحين Tentang tambor beading nanti ya, kita cerita lagi sampai masalah tambor beading. iya dari situ kita mulai terima ball gown, kita belajar usaha bikin petticoat membuat petticoat sendiri karena cara di market itu lama sampai banget. dia dapat satu-satu dapat ininya. ilmunya. Kita buat Dari petticoat kawatnya. sendiri, dari kawatnya, Dari- cari kawatnya. Masya Allah. Pernah ke toko besi nanya-nanya kawat, pernah pakai kawat Kita stainless coba-coba. tapi Iya. nggak mempan. Sampai coba-coba, aku pernah coba pakai kayu rotan loh, karena Iya. katanya yang zaman dahulu tuh bikin petticoat pakai rotan. Terus kita sampai lihat film Cinderella. Iya, Ingat gak itu. kita sampai lihat-lihat di bawah-bawahnya? Kita cari tahu gimana bajunya bisa begitu. Dan kasih kita sering ikut videonya. kalau ada pameran kita sering datang di situ ya. Iya. Cari lihat Survei tahu, sebenarnya, survei. cari info Iya, waktu tentang itu kita market dapat. wedding itu seperti apa sih, Kita gaun dapat wedding, buku, bridal, dan sebenarnya Iya. bridal untuk muslim waktu itu belum banyak terlihat. Ada teman nawarin mau ada workshop, yuk kita bisa nggak ada Oh baju iya, baru? kita coba nggak punya baju, kontak-kontak, semua baju kenalan orang. lewat Jadi kita nggak Instagram bisa, sih. Esa? Iya. Iya. Doni Oh iya, dari Andalusa. Masya Allah itu teman kita yang selalu kita Iya, he's the best. kita nggak pernah lupa itu dia bantuan dia memperkenalkan kita waktu itu untuk mensponsori acara Ampasuha. Waktu itu makeup artis best di Jakarta. Iya, one Iya. of the best makeup artist in Jakarta, Iya, Ampasuha. Masya So, Itu percaya nggak percaya kita itu bikin kita udah jadi bajunya, udah jadi. Tinggal belum aplikasi. ayo Doni atasan. Iya, itu kita nih. Nah, bisa nggak? Hah? Itu baju belum dia apa-apain. Baru jadi baru dasar. jadi dan bangga dengan cuttingnya. 2 minggu waktunya. Itu model hoki kita loh pada waktu itu. 2 minggu. Waktu itu semua baju orang kan, kita nggak berani keluarin. Iya. nggak Karena berani pakai. yang untuk galeri itu kita nggak pernah Iya. berani bawa untuk sponsorin acara-acara untuk makeup artist, karena waktu itu makeup artist pun mereka lagi booming untuk Iya. makeup class dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu di situ kita ambil kesempatan untuk 2016.
mensponsori acara-acara mereka itu, 2016. tapi yang kita sponsorin itu benar-benar yang kita buat Iya. sesuai selera kita. Pas itu baju udah baru jadi. Kita beranikan diri, ya Allah bismillah, aku bagi 2. Aku taruh berapa? 4 orang atau 3 orang di baju itu. Yap, Ayo harus dikeroyok. dibikin Dan itu dengan belum ada payet. penghasilannya loh. Jadi aku benar-benar ambil resiko, harus dibuat, harus diselesaikan supaya kita bisa pakai untuk sponsorin Yes. acaranya Ampasuhan waktu itu. Kita waktu itu dijanjikan untuk bakal dapat foto. Ya. Karena untuk photoshoot kita belum pernah dan belum nggak punya sanggup. modal, belum sanggup juga, nggak ngerti Iya. dunia photoshoot itu seperti apa. Yes. Yang pasti kita masih hunting foto karena Iya. digital marketing itu sudah mulai terbentuk waktu itu. Aha. Foto yang pertama kita dapat dan goal itu pada acaranya Ampasuhan Ampasuhan waktu itu yang pertama buat bagus kita banget, goal. fotonya aku puas Dan banget. lembur-lembur bikin baju itu 2 minggu jadi bajunya. Alhamdulillah semua orang wow Mereka suka baju suka. itu. Ya, responnya bagus banget. Terus kita upload di sosmed, di Instagram, dan di situ Iya. hasilnya memuaskan. Dari situ orang-orang mulai datang. Iya. Semua orang suka. Banyak orang telepon-telepon dari mana-mana pengen Selebriti pun ada baju yang kontak itu. kita, mereka memuji Alhamdulillah. gaun wedding itu. Iya. Ya itu Itu wah kita udah bangga pertama, banget. ya makanya itu Nah, dia. dari- Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan Akan mendapatkannya. mendapatkannya. Oke. Good for you, 100%. Now she can say it clearly. Nah dari situ mulai orang berdatangan dan mereka mulai meminta gaun wedding yang sesuai selera kita Iya, selera gitu kita. loh. Nggak- Gimana ONH, gimana Nah. Osama and Hana. Terus mulai datangan pengantin minta gaun-gaun. Tapi kita waktu itu masih jual. Iya, masih jual. Nggak menyewakan Iya, iya. karena belum ada pengalaman sih sebenarnya Iya. dengan sewa menyewa gaun wedding itu. So kita hanya menjual saja. Tapi selalu mereka kewalahan karena gimana baju pengantin itu kan besar mau Oh ya ditaruh di nanti mana. biasanya nanti jualin, minta tolong dijualin lagi setelah dipakai. Dan itu udah berjalan beberapa pengantin seperti itu. Yes. Akhirnya saya berpikir untuk gimana. ada pengantin yang tolong aku mau sewa nggak mau beli. Iya, dia baru minta- kita mikirin minta. ada tim, Betul. baru berkembang kan. Iya, mulai baru kita ada di situ tim yang buat mulai ngebentuk tim untuk penyewaan. Jadi tidak hanya menjual tapi menyewakan juga supaya lebih efisien buat pengantinnya. Nah dari situ the kita ONH mulai. journey with the wedding gowns is started. ya. Oke, sampai di segini sini. dulu cerita kita. Sampai mulai nanti. terbentuknya ONH atau Osama and Hanan. Cerita berikutnya Oke, kalian udah to be tahu. continue di part berikutnya. Insyaallah. Oke, Oke, thank tunggu you. kita. Bye.